Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan kembali disapa oleh firman Tuhan di tengah-tengah ibadah keluarga pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan kepala kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terangilah kehidupan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami diarahkan untuk fokus pada pendengaran firman-Mu. Dan hati kami pun terbuka untuk ditaburi oleh firman yang kudus di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami memiliki pedoman, arahan, dan petunjuk Tuhan di tengah-tengah firman yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami umat-Mu sedia untuk mendengar. Ya Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi menghayati dan melakukannya dalam kehidupan kita sepanjang hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya yang tidak pernah bermimpi? Saya yakin semua kita tanpa terkecuali setiap hari itu bermimpi ketika kita tertidur. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah bermimpi, itu dipertanyakan karena ada iklan rokok Starmile mengatakan bahwa mimpi itu membuat hidup kita semakin lebih indah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam konteks bacaan Alkitab kita, dalam kehidupan bangsa Israel, mimpi itu dianggap sebagai ilham ilahi dari Allah. Mimpi itu merupakan sebuah petunjuk yang menentukan masa depan dari si penerima mimpi. Bahwa orang yang menerima mimpi pada saat itu, mereka meyakini bahwa mimpi adalah sarana Allah untuk memberikan petunjuk bagi orang yang ditunjukkannya. Dan pada zaman itu, pemaknaan mimpi kemudian menjadi satu bagian yang penting dalam kehidupan orang Israel, karena bagi mereka mimpi adalah tanda atau petunjuk dari Allah. Bacaan firman Tuhan pada hari ini merupakan jawaban Yusuf kepada Raja Firaun, Raja Mesir, yang pada saat itu merasakan sebuah kegelisahan yang hebat pada hatinya, di mana Raja Firaun bermimpi. Ada dua mimpi Raja Firaun, itu kita bisa lihat dalam ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Bahwa yang pertama, Raja Firaun bermimpi ketika ia berada di tepi sungai Nil, ia melihat ada 7 ekor lembu yang gemuk. Dan kemudian ada 7 ekor lembu yang kurus. Dan pada saat itu, lembu yang kurus itu memakan lembu yang gemuk. Namun ketika lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk, lembu itu tidak mengalami perubahan. Lembu itu tetap kurus, tetap buruk, ya.
Karena tidak ada sesuatu perubahan ketika dia memakan lembu yang gemuk. Itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua, Raja Firaun melihat ada 7 bulir gandum yang gemuk, yang berisi maksud saya, dan 7 bulir gandum yang layu. Dan pada mimpi itu 7 bulir gandum yang kurus, kemudian memakan 7 bulir gandum yang berisi. Mimpi ini membuat Raja Firaun berpikir, sehingga dia mengatakan kepada orang-orang, memanggil orang yang berilmu, ahli-ahli pada saat itu, tetapi tidak ada orang-orang pada saat itu yang bisa mengartikan mimpinya. Kemudian Raja mendengar ada seorang bernama Yusuf, yang dimana kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, Yusuf dia adalah orang yang diberikan talenta oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi yang mengarah ke masa depan. Dan itu sudah teruji ketika Yusuf menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti sekitar 2 tahun yang lalu dari kejadian dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini. Dan ketika Yusuf diperhadapkan dengan Firaun, Yusuf pun menjawab bahwa mimpi yang kemudian dimimpikan oleh Raja Firaun itu memiliki arti yang sama. Dan ketika itu juga Yusuf menyampaikan keterbatasannya bahwa bukan Yusuf yang memberitahu tentang arti mimpi itu, tetapi dari Allah melalui Yusuf yang akan menyampaikan, atau Allah yang memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Jadi saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa ketika Yusuf menyampaikan itu, dia kemudian menyampaikan apa yang terjadi di masa depan. Bahwa akan terjadi 7 tahun kelimpahan. Dan setelah itu akan terjadi 7 tahun masa kelaparan. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, mengapa Allah memberikan tanda kepada Firaun? Jawabannya yang pasti bahwa Tuhan punya rencana sendiri. Bahkan secara khusus Tuhan punya rencana dalam kehidupan Yusuf. Yang kita tahu bersama, saya tidak menyampaikan silsilahnya, tapi saya tertarik dengan perjalanan hidup Yusuf. Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf kemudian dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf dalam perjalanan hidupnya dia difitnah oleh istri Potifar. Kemudian Yusuf juga dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi yang menarik dalam kehidupan Yusuf adalah dia tetap setia kepada Allah. Nah, hal itulah yang membuat bahwa Tuhan sebenarnya punya rencana yang baik dalam kehidupan Yusuf. Tuhan memberi tanda kepada Firaun, tetapi kuncinya ada pada Yusuf. Nah, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa makna firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, mau menyatakan kepada kita bahwa kita, saya dan saudara tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kehidupan itu terus kita jalani ke depan sebagai manusia. Dan sebagai manusia ada banyak hal yang kemudian kita gumuli dalam hidup kita. Ada banyak hal yang kemudian menempa hidup kita. Ada banyak sukacita yang kemudian kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Namun sebagai manusia kita punya keterbatasan bahwa kita tidak mengetahui hal apa yang akan terjadi ke depan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita punya keterbatasan. Tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui apa yang terjadi pada hari esok. Bahkan bukan hanya hari esok. Detik ini pun setelah 1 detik setelahnya, 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, kita tidak tahu apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan mengajak kita untuk melihat hari depan kehidupan kita itu di dalam Allah dan bersama dengan Allah.
Bahwa Allah yang kemudian mempunyai segala sesuatu dalam hidup ini. Tanpa Tuhan yang memberitahukan segala rencananya dalam kehidupan kita melalui tanda-tanda. Bayangkan saja kalau Tuhan tidak memberi mimpi pada Firaun dan memberikan tanda lewat Yusuf. Maka yang terjadi adalah 7 tahun mereka berlimpah. Tapi juga mereka bisa lupa diri sehingga ada kesulitan, yaitu musim kelaparan di 7 tahun kemudian. Sehingga di sini mau memperlihatkan bahwa bagaimana kuasa Allah itu nyata dan besar di tengah-tengah hidup kita. Sehingga ketika kita menjalani pergumulan ini, maka kita sebagai manusia diperhadapkan dengan pelbagai tanda-tanda dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita dapat mengetahui tanda-tanda dari Allah yang kemudian hadir di tengah-tengah kehidupan kita? Bagaimanakah kita bisa memahami tanda-tanda yang kemudian bisa menjawab pergumulan kehidupan kita? Yaitu, mari kita bercontoh dari Yusuf. Ia tetap setia kepada Allah. Ia terus membangun relasi kepada Allah. Ia kemudian memfokuskan kehidupannya hanya pada Allah. Sehingga mari kita berdoa kepada Tuhan, minta tanda daripada Tuhan sebagai sebuah pertolongan dalam kehidupan kita. Hal ini menyadarkan kita bahwa kita terbatas dan kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus berserah dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita harus punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan tanda-tanda yang dapat membuat kita mengerti dan memahami. Apa maksud Tuhan di balik pergumulanku? Apa maksud Tuhan di balik ungkapan syukur dan berkat yang kita terima dalam kehidupan kita? Karena Tuhan dapat memberikan tanda dengan segala cara. Tuhan memberikan tanda melalui hal-hal yang Ia perkenankan dalam kehidupan kita. Tuhan bisa memakai siapa saja. Kita belajar dari Firaun juga. Firaun, ia adalah raja Mesir yang tidak kenal Allah. Tetapi Allah memakainya untuk memberikan tanda lewat mimpi. Orang yang tidak mengenal Allah dipakai oleh Allah untuk menyampaikan tanda kepada umat Israel pada saat itu. Bahkan terlebih lagi kepada Musa. Dan yang kedua, melihat cara Tuhan juga dalam kehidupan Musa. Dengan proses yang hebat, Musa tetap dipakai Tuhan untuk menafsirkan mimpi. Artinya, Musa itu siapa sih dulu tadi saya katakan perjalanannya? Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang tawanan di penjara. Tetapi melalui tanda ini, Tuhan memakainya menjadi orang yang hebat dengan talenta yang ia miliki. Dengan hal ini saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan memberikan tanda kepada kita bisa saja melalui hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Melalui mimpi kita, melalui segala sesuatu dalam hidup kita. Sehingga mari kita datang kepada Tuhan. Dan kita jangan menganggap remeh hal-hal kecil, hal-hal yang biasa kita pandang sebelah mata, hal-hal yang tidak terhitung bagi kita. Tuhan bisa pakai itu sebagai tanda bagi kita. Tuhan bisa pakai istri kita, Tuhan bisa pakai suami kita, Tuhan bisa pakai anak kita yang kecil, Tuhan bisa pakai orang tua kita, Tuhan bisa pakai tetangga kita untuk menyampaikan tandanya. Bahkan Tuhan bisa pakai orang yang kita pandang sebelah mata dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita kemudian membangun relasi dengan Tuhan, maka yang kedua adalah dalam relasi itu diperlukan kepekaan. Agar kita bisa mengenal dan menerima tanda-tanda itu melalui keadaan di sekitar kita. Melalui pendengaran kita, melalui penglihatan kita. Karena ada banyak Tuhan, cara Tuhan yang tidak terselami di tengah-tengah akal dan pikiran kehidupan manusia. Kita belajar untuk peka. Kita belajar untuk rendah hati. Bahkan hal yang ketiga
yang kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Bagaimanakah sikap kita ketika kita menghadapi tanda-tanda itu? Yaitu kita belajar dari Yusuf. Mari kita mempersiapkan diri kita. Yusuf mempersiapkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah. Yusuf mempersiapkan dirinya melalui ketaatan kepada Tuhan. Banyak proses hidup yang dapat membuat Yusuf meninggalkan Tuhan. Banyak proses ketika ia digoda oleh Potifar, Yusuf bisa saja melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dalam ketaatan dan kesetiaannya, ia mempersiapkan diri untuk masa depan yang Allah rancangkan di dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan kita sebagai manusia. Di tengah-tengah situasi pada saat ini, situasi yang tidak mengenakan sekalipun kita lewati, jangan pernah jauh dari Tuhan. Ada banyak tawaran-tawaran dunia yang datang dalam hidup kita. Jangan pernah meninggalkan relasi kita dengan Tuhan. Tapi bangun relasi itu dengan cara yang baik. Jauhkanlah tindakan-tindakan yang tidak baik dalam hidup kita. Dan minta hikmat dari Tuhan untuk melatih saudara dan saya dalam kesetiaan. Sehingga dari hikmat Tuhan itulah kita bisa bersiap. Kita bisa berjaga-jaga untuk menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Dan menyongsong masa depan yang pasti dan indah bersama-sama dengan Tuhan. Mari andalkanlah Tuhan. Mari bangun relasi dengan Tuhan. Pekalah di dalam Tuhan dan setialah. Roh Kudus menolong kita. Amin.